Selamat untuk kalian berdua. Makasih. Gak nyangka, kita baru ketemu sekali langsung nikah. Kartu hitam ini limitnya nggak terbatas, nggak ada sandinya, kamu bisa pakai semaumu, aku ada urusan mendadak, sekarang harus segera ke luar negeri nanti, kalau aku pulang, aku akan mencarimu. Enggak, aku nggak butuh, aku punya uang. Ini kartu akses Villa Permata. Kamu bisa tinggal di sini selama setahun ini. Tunggu dulu. Nona cantik. Apa-apaan ini? Dapat istri cuma-cuma? Makasih. Aku bukan gembel. Guru nyuruh aku turun gunung buat tepatin janji nikah, juga nggak ngasih aku uang. Di mana istriku? Masa di langit? Aku boleh nggak jadi istrimu? Aku boleh nggak jadi istrimu? Pergi, pergi. Aku boleh nggak jadi istrimu? Nggak bisa. Aku boleh nggak jadi istrimu? Aku bisa nggak jadi istrimu? Gembel kecil, mau istri nggak? Tinggal kamu bilang, aku akan jadi istrimu. Beneran dapat istri dari langit. Nona jangan lari. Mending kamu nikah sama Tuan Muda Reza. Aku bilang sama kalian, meskipun aku harus mati, aku tidak akan menikahi Reza si playboy itu. Bahaya. Bangun. Gembel kecil, asal kamu mau menikahiku, rumah, uang, semua aku kasih. Wah, ada rezeki seperti ini. Aku? Iya kamu. Ikut aku. Enggak nyangka. Baru turun gunung, langsung dapat istri cuma-cuma. Bukan cuma nggak minta mahar malah dikasih uang dan rumah gratis. Ya Tuhan, kamu baik banget sama aku. Bintang, kamu sadar nggak? Pas kamu pakai kacamata hitam, semua cewek di perusahaan ini ngeliatin kamu. Nggak ada yang ngeliatin aku. Gimana kalau kita tukaran? Sudahlah, orang lihat orangnya. Dimanapun aku berdiri, sama saja. Tapi biasanya kamu nggak ngerawat diri. Hari ini, kok kamu malah pakai kacamata hitam? Kamu nggak tahu, katanya perusahaan kita ganti bos besar dari luar negeri cantik banget. Bintang ini pasti ingin pamer di hadapan bos cantik itu. Kalian jangan fitnah orang. Aku udah nikah istriku, dia itu benar-benar wanita cantik. Lagi pula bos cantik yang kalian bilang itu nggak ada yang pernah lihat, gimana kalau ternyata jelek. Orang ini kayaknya pernah lihat. Satpam itu kenapa wajahnya familiar banget ya? Citra, perusahaan yang baru kamu akuisisi ini kayaknya biasa aja. Tapi si satpam di depan pintu itu cukup ganteng juga. Aku suka dia. Iya, berhenti. Mana tanda pengenalmu? Aku? Kamu minta tanda pengenal padaku? Buka matamu, lihat dengan jelas, aku ini manajer pemasaran. Kamu minta tanda pengenal padaku? Aku tahu. Yang setiap hari ganggu karyawan wanita itu, nama besarmu udah nyebar di seluruh perusahaan. Kamu. Hari ini bos baru datang,
Aku nggak mau ribut sama kamu. Kalau sudah tahu siapa aku, cepet minggir. Nggak bisa. Peraturan perusahaan, karyawan tanpa tanda pengenal dilarang masuk. Satpam sialan, berani menghalangiku, melarangku masuk perusahaan. Percaya nggak? Sekali telepon aja aku bisa bikin kamu dipecat. Kecuali kamu pecat aku sekarang, kalau tidak, tanpa tanda pengenal dilarang masuk. Hentikan. Dia benar. Siapapun harus patuh pada peraturan perusahaan. Hari ini aneh banget. Kalian ini semuanya melawanku, ya? Percaya nggak? Sekali telepon dariku bikin kalian berdua dipecat. Oh, gitu? Ini, Dia adalah CEO baru perusahaan kalian. Citra. kamu, yang baru, CEO baru. CEO baru ini. Ternyata benar-benar cantik. Entahlah, istriku yang baru nikah terus hilang, apakah lebih cantik dari dia? Sekarang, kamu masih mau memecatku? Ibu Citra, aku salah. Kumohon, maafin aku sekali ini. Aku akan minta seseorang bawain tanda pengenalku ke bawah. Sebagai manajemen perusahaan, justru melanggar peraturan perusahaan. Perusahaanku nggak butuh orang kayak kamu yang melanggar aturan. Mulai sekarang, kamu dipecat. Ibu Citra, aku mohon, maafin aku sekali ini. Boleh kan? Usir dia keluar. Siap? Ibu Citra, aku tahu aku salah. Ibu Citra, aku tahu aku salah. Kerjamu bagus. Pertahankan. Mas ganteng. Bos cantik kita jarang memuji orang. Semangat. Masa sih Bintang baru pertama kali bertemu, kamu sudah diingat oleh CEO wanita kita. Itu kan gampang. Siapa sih yang datang dengan rombongan besar? Citra, aku cinta kamu, seperti tikus cinta beras. Menikahlah denganku. Citra, maukah kau menikah denganku? Aku cinta kamu. Citra itu siapa sih? Bikin keramaian gede banget. Jangan-jangan suamimu? Bukan. Dia Tuan Muda Reza, seorang playboy. Salah satu dari 4 keluarga besar kota Dirgantara, keluarga Aditama. Benar. Setahun lalu, aku dulu dipaksa nikah sama keluarga Aditama. Makanya aku nikah kilat sama seseorang. Terus aku kabur ke luar negeri setahun. Gak nyangka, dia masih ngotot sama aku. Aku harus cari akal. Dapat ide, Satpam. Sini, Kalian manggil aku? usir mereka. Aku? Iya, kamu kan Satpam di perusahaan ini. Sekarang ada yang bikin ribut di perusahaan. Jadi, ya harusnya kamu yang menangani. Ibu Citra kita barusan memujimu karena setia pada tugas. Kamu nggak mungkin berhenti begitu aja, kan? Apa-apaan ini? Siap. Aku bakal kasih dia pelajaran. Kau merusak acara lamaranku. Kamu tahu nggak siapa aku? Aku nggak peduli siapa kamu. Di area kantor ini nggak boleh ada api terbuka, jaga lingkungan itu tanggung jawab kita semua, ngerti? Cepat beresin barangmu, pergi. Di kota Dirgantara, kamu orang pertama yang berani bicara begitu sama aku. Hari ini, aku hancurin kamu. Satpam kecil ini cukup kuat juga. Ternyata jago juga. Ngapain kalian bengong? Serang. Ini palsu kan? Sejak kapan kamu jadi sehebat ini? Kita udah setahun kerja bareng. Baru hari ini aku tahu, ternyata Bintang jago banget. Satpam sialan, berani main tangan sama aku hancurin kamu. Berhenti. Berhenti. Reza, sudah kubilang berkali-kali, aku sudah menikah dan punya suami, jadi aku nggak akan nikah sama kamu. CEO wanita dingin ini ternyata sudah menikah. Terus kenapa kalau sudah menikah? Paling-paling cerai lagi. Aku nggak akan pernah cerai. Lagian, kalau kamu masih nggak pergi, aku bakal lapor polisi.
Oke, bagus banget Citra. Aku nggak akan melepaskanmu, dan kamu juga. Dasar satpam sialan, aku nggak akan lupa kamu. Ayo pergi. Ternyata bos cantik ini nggak cuma cantik, tapi juga baik sama bawahannya. Bagus. Citra, ku dengar Reza ini menghalalkan segala cara demi tujuannya. Hari ini satpam kecil ini sampai berani bikin dia marah demi kamu. Takutnya dia bakal balas dendam. Kamu mau nggak kerja di sampingku jadi pengawal pribadiku? Aku? Apa? Ibu Citra mau Bintang jadi pengawal pribadi ibu. Kamu setuju? Aku? Ibu Citra, Bintang ini nggak bisa. Lihat aku ibu, aku juga bisa jadi pengawal pribadi ibu. Aku bahkan lebih setia daripada dia. Kamu? Emang kamu hebat? Aku ini dari tim satpam, yang paling kuat. Pakai satu tangan aja, aku bisa memecahkan 3 bata. Dadaku bisa memecahkan batu besar. Satu pukulan bisa membunuh harimau. Aku ini lebih hebat. Daripada si Bintang, jauh lebih hebat. Pegang ini. Aku tunggu aksimu. Beneran mau dilakuin? Ngapain masih bengong? Jangan-jangan kamu main-main sama Ibu Citra. Enggak. Mana berani aku main-main sama Ibu Citra. Nih, aku pecahin sekarang. Aku pecahkan sekarang. Pecahin. Kalau kamu bisa pecahkan bata ini, aku bakal jadikan kamu pengawal pribadiku. Gaji setahun 1 miliar rupiah. Baik, Ibu Citra. Sepakat. Pecah. Dia beneran serius nih. Jangan sampai tangannya patah nanti. Kan sudah kubilang, kamu nggak bakal bisa pecahkan. Sekarang kerasa sakitnya, malah berani rebut kerjaan Bintang. Kamu pikir kamu sanggup? Jangan suka nyindir aku terus. Walaupun aku nggak bisa pecahkan bata, terus kenapa? Bintang bisa pecahin kok. Kalau aku beneran pecahin, gimana? Kalau gitu, aku panggil kamu Bang deh. Sini. Astaga, kamu beneran bisa pecahin? Bang, kamu harus jagain aku ya. Pelan-pelan. Mulai sekarang, Bintang adalah pengawal pribadiku. Gaji setahun 1 miliar rupiah. Seriusan? Ternyata tubuh Ibu Citra lumayan bagus, pinggang ramping, kaki jenjang, tubuhnya kayak supermodel. Bintang, kenapa nama ini sama dengan suamiku? Pasti aku salah pikir, aku kasih suamiku kartu hitam. Meski tidak punya pekerjaan bagus, dia juga tidak akan jadi satpam. Hei, pengawal kecil Citra minta kamu datang ke perusahaannya. Jadi pengawal itu supaya kamu terhindar dari balas dendam. Keluarga Aditama, kamu jangan sampai punya pikiran yang bukan-bukan. Nona Chen, tenang saja, aku sama sekali tidak akan punya pikiran macam-macam terhadap Ibu Citra. Sebaiknya begitu Ibu Citra, kita sudah punya suami. Tak kira Ibu Citra semudah ini sudah menikah. Masih ada yang lebih mengejutkan. Citra membeli perusahaan ini, itu hadiah untuk suaminya. Ya ampun, Ibu Citra baik banget sama suaminya. andai saja dia istriku. Citra, karena kamu sudah pulang, aku kasih kamu waktu 3 hari segera bercerai dengan gembel sialan yang entah dari mana itu. Sudah kubilang dia suamiku, aku tidak akan pernah bercerai. Aku tidak peduli. Sekarang aku hanya memberimu 2 pilihan. Entah kau putuskan hubungan ibu anak denganku. Entah kau bercerai dengan gembel kotor itu. Kalau begitu, anggap saja tidak ada anak sepertiku. Ada apa ini? Keluarga Ibu Citra mau memaksa Ibu Citra bercerai. Ibu Citra, aku angkat telepon dulu. Kian, turuti saja keinginanku, asal kau mau menerimaku, aku jamin kamu naik jabatan dan naik gaji. Manajer Liu, kamu kan sudah menikah. Kita tidak mungkin. Kalau kamu begini terus, aku akan lapor polisi. Kamu itu nggak tahu malu, ya? Percaya nggak, sekali aku bicara kamu langsung ditendang dari perusahaan? Nah, gitu dong. Siapa? Dasar satpam sialan, berani merusak rencanaku, Manajer Liu, kan?
Kelakuanmu tadi sudah kurekam. Kamu pasti nggak mau video ini tersebar di internet, kan, kamu? Aku akan mengingatmu. Kamu nggak apa-apa? Kak Chen. Untung ada kamu hari ini. Kalau enggak, aku pasti diganggu. Kok ada suara perempuan? Bahkan memanggilnya Kak Chen? Jangan-jangan suamiku selingkuh? Bang Bintang, untung ada kamu hari ini. Kalau tidak, aku pasti diganggu. Sudahlah, nggak apa-apa. Kalau nanti ketemu masalah seperti ini, kamu harus lapor polisi. Orang seperti dia nggak berani macam-macam sama kamu. Paham? Makasih, Bang Bintang. Aku mau kerja dulu ya. Ya udah, pergilah. Tadi aku tuh sempat dapat telepon, ya? Citra, Kenapa? Nggak apa-apa. Jangan-jangan Bintang ternyata saat aku nggak ada, diam-diam dengan wanita lain sudah bersama. Ya juga sih, lagi pula kita kan baru 1 kali bertemu langsung menikah. Aku nggak berhak ikut campur apa yang dia lakukan, tapi kenapa aku selalu merasa nggak nyaman ya? oh ya, Citra. Kamu baru saja membeli perusahaan ini, nanti malam jam 8, ada acara kumpul-kumpul perusahaan. Perusahaan ini dianggap sebagai ganti rugi terakhir atas 1 tahun waktunya yang terbuang. Nggak masalah, kamu saja yang atur jadwalnya, aku siap-siap dulu, lalu kita berangkat. Baik. Ibu Citra, silakan duduk. Ibu Citra, untuk acara bisnis malam ini kita makan sendiri saja sudah cukup. Untuk para pembantu jangan masuk ke dalam. Bapak Fang, Bintang itu anak buah saya, kalau kamu tidak mengizinkannya masuk, maka acara kita malam ini tidak perlu diteruskan lagi. CEO wanita dingin ini sedang membelaku. Kalau begitu silakan duduk. Lihat pemuda ini, usianya masih muda, tetapi sangat dihargai oleh Ibu Citra, tampaknya juga orang berbakat di perusahaan Anda. Kalau begitu, nanti kita minum lebih banyak. Mau apa orang tua ini? Mau membuatku mabuk? Ayo, Ibu Citra. Nak, pimpinan kalian, Ibu Citra, sangat menghargaimu, tapi kamu bahkan tidak bisa meminum sedikit minuman keras ini. Kalau begitu, kerja sama kita menurutku sulit untuk dilanjutkan. Tidak bisa. 10 gelas minuman keras diminum, Bintang pasti tidak akan tahan. Bintang tidak tahan minum. Kalau tidak, biarkan dia mengganti minuman keras dengan teh, bagaimana? Ganti minuman keras dengan teh? Kehormatanku, Fang Jianming, semurah itu. Kalau kalian tidak mau bekerja sama, ya sudah, jangan bekerja sama. Aku yang minum untuknya. Nah, gitu dong. Ayo, 1 gelas lagi. Kalau terus minum seperti ini, lambat laun Citra akan mabuk. Kalau Bapak Fang ingin aku minum minuman keras, maka hari ini kita minum sepuasnya. Silakan. Ah, ini. Bintang, ini untuk membelaku? Bintang, kamu hanya pengawal pribadiku. Tidak usah menggantikan aku minum. Ibu Citra sangat menghargaiku. Tentu saja aku harus membalas budi Ibu Citra. Bahkan kamu tahu harus membalas budiku. Tapi kenapa dia melakukan itu? Dia. Bintang, menurutmu, apa semua pria akan selingkuh? Astaga, suami Ibu Citra jangan-jangan dia selingkuh? Padahal ada wanita secantik ini tidak dihargai, malah selingkuh. Soal ini, hati-hati. Ibu Citra, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi wanita sehebat ibu, suami ibu pasti juga tidak kalah hebat. Apa mungkin ini ada kesalahpahaman? Seperti tadi, hanya ketidaksengajaan. Salah paham. Meskipun tadi malam aku mendengar dari arah suamiku ada suara perempuan, tapi itu memang tidak membuktikan apa-apa. Bagaimana kalau itu salah paham? Kamu benar.
Aku terlalu terburu-buru. Besok kamu temani aku lagi untuk memilihkan hadiah untuknya. Aku mau menemuinya sendiri. Bos cantik yang cinta buta, bisa nggak dia jadi istriku? Baik, Suasana mereka berdua. Kenapa rasanya aneh banget? Semuanya berhenti dulu. Kemarin Bintang berhasil memperoleh pesanan 1 miliar untuk perusahaan. Sekarang saya umumkan jabatan Bintang diubah menjadi kepala divisi bisnis, sekaligus pengawal pribadiku. Mulai sekarang, kalian semua adalah anggota Departemen Bintang. Wah, Bang Bintang, kamu hebat banget. Kemarin masih satpam. Sekarang sudah jadi pemimpin besar perusahaan. lagi beruntung saja. Aku juga beruntung. Aku mau ikut merasakan keberuntunganmu. Nanti aku juga naik jabatan dan naik gaji. Aku juga mau pegang. Ikut merasakan keberuntungan kepala. Wah, badannya bagus banget. Kalian ngapain? Otot dadanya gede banget. Kalian gak ada kerjaan? Cepat kerja sana. Kerja. Bintang, ikut aku sebentar. Kenapa rasanya Ibu Citra ini tiba-tiba seperti marah? Ibu Citra ini kok rasanya tiba-tiba seperti kesetanan? Yang saya bilang padamu tadi malam itu. Pendam semuanya dalam hati, paham? Kemarin. Oh, maksudmu soal suamimu selingkuh itu? Kamu masih berani ngomong. Tenang, Ibu Citra, saya jamin. Saya tidak akan menceritakannya kepada siapapun. Suami Ibu Citra itu otaknya kenapa, sih? Padahal punya istri secantik ini nggak dihargai, malah selingkuh. Ini tuh otaknya bermasalah banget, kan? Siapa yang diam-diam ngomongin aku? Masuk 2,2 miliar. Anggap saja ini uang lembur. Dan komisi kemarin. Sebentar. Temani aku beli kado buat suamiku. Tenang, Ibu Citra. Halo, Ibu Citra. Barang yang saya minta sudah siap? Baik, Ibu Citra. Hadiah yang Ibu minta sudah siap. Jam tangan senilai lebih dari 1 juta. Sekali beli langsung puluhan, dan mobil mewah. Ibu Citra ini benar-benar baik pada suaminya. Ayo kita lihat ke sana lagi. Oke. Mau beli kalung? Ya. Aku mau beli kalung. Untuk istriku, sudah lama tidak bertemu dengannya, aku ingin memberinya hadiah, dia pasti senang. Kamu sudah menikah? Tapi aku kurang pandai memilih kalung wanita. Ibu Citra, bagaimana kalau ibu yang pilihkan? Kalung mutiara ini cukup bagus. Sederhana dan elegan. Simple dan anggun. Kebanyakan wanita pasti suka. Aku juga rasa bagus. Halo, bungkus yang ini. Bayar pakai kartu. Baik. Makasih. Kalung ini harganya 700.000. Uang yang baru saja diterima Bintang, langsung terpakai lebih dari separuhnya. Hanya untuk istrinya, membeli sebuah hadiah. Istrinya memiliki suami yang begitu baik. Pasti sangat bahagia. Ibu Citra, barang-barangnya sudah ditaruh di mobil? Penampilanku tidak apa-apa kan? Tidak masalah. Cantik seperti bidadari. Maaf, terpaksa aku menaruhmu di sini dulu. Aku pergi duluan. Terima kasih banyak untuk hari ini. Hati-hati di jalan, Ibu Citra.
Istriku yang murah ini bilang kira-kira sampai jam 8. Hitung-hitung waktunya sudah dekat. 2006. Benar. Ya, disinilah tempatnya. Tapi bukankah aku sudah kasih dia kartu hitam? Kenapa dia masih tinggal di tempat seperti ini? Nona cantik permisi, kamu cari siapa di rumahku? Rumahmu? Kamu bilang ini rumahmu? Benar. Tidak kusangka setelah setahun keluar negeri Bintang ternyata sudah tinggal serumah dengan wanita lain. Memuakan. Kenapa nomor rumah ini miring lagi? Sun Kian, kok kamu? Bintang, aku bawakan makanan untukmu. Untuk merayakan promosimu hari ini, dan juga terima kasih sudah menyelamatkanku hari ini. Itu memang sudah kewajibanku. Kamu? Tunggu sebentar. Bintang, ayo cerai. Perempuan ini sejak pertama bertemu langsung mau menikah. Katanya mau kembali setahun lagi, sekarang sudah genap setahun. Dia mau menceraikanku. Baik, besok ketemu di kantor catatan sipil. Nanti akan kukembalikan kartu hitammu. Bintang, kamu kenapa? Dari raut wajahmu sepertinya agak tidak baik. Aku akan bercerai. Benarkah? Kamu akan bercerai? Apa? Oh, maksudku, ini bukan kabar baik. Masuklah. Ibu Citra sudah sampai di kantor catatan sipil. Ada apa? Citra Direktur Utama Grup Longqian tiba-tiba mengumumkan akan mengadakan jamuan untuk mencari mitra tahun ini. Waktunya sangat mendesak. Kamu harus segera datang. Grup Longqian. Kerjasama dengan grup terbesar di kota Dirgantara. Aku harus mendapatkannya. Aku segera ke sana. Sepertinya perceraian hari ini tidak jadi. Pergi ke ruang jamuan grup Longqian. Baik, Ibu Citra. Katanya jam 10. Orangnya mana? Aku ambil cuti untuk datang. Ini mempermainkanku? Halo, Nona Chen? Bintang, cepat datang ke ruang jamuan Grup Longqian. Baik. Grup Longqian. Ini kan perusahaan anak buahku? Nama perusahaan Zhang Qianlong, kan? Hei, Bang Bintang. Akhirnya kamu mau telepon aku? Nggak ada apa-apa. Grup Longqian di kota Dirgantara. Itu perusahaanmu, kan? Bantu aku sedikit. Bang Bintang, aku langsung saja berikan grup Longqian kepadamu. Buat apa aku butuh grup Longqianmu? Semua sudah pensiun, harusnya menikmati hidup saja. Begini, aku ingin kamu nanti mengganti mitra kontrak grup Longqian dengan Citra dari grup Jiang. Tidak masalah. Aku nurut sama kamu, bos. Ya sudah. Ngapain? Emang kamu boleh masuk ke sini? Minggir. Betul. Tadi di pintu kamu pura-pura apa? Berani-beraninya kamu pura-pura kenal sama pemimpin grup Longqian kami. Dasar sok-sokan. Manajer Wang. Wah, aku kira siapa? Ternyata dari grup Jiang, satpam rendahan. Haha, emang kamu juga boleh masuk ke sini? Cepat pergi. Kalau tidak, sebentar lagi kami akan mematahkan kakimu. Ngapain? Bintang itu dari grup Jiang kepala departemen bisnis kami. Kenapa tidak boleh masuk? Boleh masuk. Boleh masuk. Boleh masuk. Kita masuk dulu.
Xiao, ada apa? Ibu Citra Grup Naga Tersembunyi dan keluarga Aditama menjalin kerjasama. Sekarang Grup Naga Tersembunyi dan keluarga Aditama, mereka mencari ke seluruh kota Dirgantara, mencari penanggung jawab. Si Reza tidak mau bekerja sama dengan Grup Citra kita. Apa? Ku dengar Tuan Muda Reza mengejar Citra selama 2 tahun, dia tak pernah setuju, akhirnya dia nikah kilat dengan seorang pria. Pantas saja Tuan Muda Reza menguasai kerja sama tidak mau memberikannya padanya. Hal seperti ini pria mana yang tahan? Benar. Reza, ini antara kita berdua urusan pribadi. Urusan pribadi apaan? Aku tegaskan padamu, Citra tahun ini, Grup Naga Tersembunyi dalam daftar kerjasama, tidak akan ada Grup Citra. Kecuali kamu mau jadi wanitaku, kalau tidak. Kamu tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Benar, 2 tahun ini, aku mengejarmu ke seluruh negeri, bahkan aku sampai ke luar negeri. Apa kamu pernah menunjukkan sikap baik padaku? Sekarang kamu tahu, rasanya diabaikan. Rasanya seperti ditolak dengan dingin. Reza, porsi dari Grup Naga Tersembunyi. Kalau tidak, kamu berikan pada Grup Citra dana belasan miliar. Dari mana kamu menutupinya? Jangan urus bagaimana aku menutupinya. Citra, sekarang aku hanya punya satu keinginan. Menghancurkan Grup Citra milikmu, membuatmu berlutut memohon padaku. Kamu lagi, pria ini. Kamu itu apa? Bang, jangan gegabah. Citra benar. Kekosongan grup Longqian, keluarga Aditama juga tidak sanggup. Hanya bisa ditutup dengan uang. Tidak sebanding karena gengsi, membayar sebanyak ini. Fei Fei, jangan urus aku. Hari ini, akan kuhancurkan keluarga Citra. Pria di samping Citra. Apa latar belakangnya? Berani mukul Tuan Muda Reza? Siapa yang tidak tahu? Keluarga Aditama termasuk 4 keluarga besar kota Dirgantara, juga termasuk peringkat atas. Orang ini berani menyinggung Tuan Muda Reza. Pasti celaka. Dengar, Satpam sialan, kalau aku mau, aku bisa membuangmu ke laut, buat jadi makanan ikan. Doar, kamu cuma Satpam sialan. Gajimu sebulan berapa? Buat apa mempertaruhkan nyawa? Cepat enyah. Tuan Muda Reza, ya? Lepaskan aku. Kamu itu apa? Kamu mau berkelahi? Kamu gimana? Kamu nggak apa-apa? Kamu itu laki-laki. Berani bikin aku malu di depan banyak orang. Kalau hari ini aku tidak membunuhmu, aku Reza, bukan laki-laki. Panggil orang. Bang, silakan perintah. Bunuh Satpam sialan ini. Siap, Bunuh Satpam sialan itu. siap. Dia celaka. Semua pengawal keluarga Aditama adalah mantan pasukan khusus. Beberapa pukulan saja, dia habis. Reza, kamu yakin mau membuat onar di acara Grup Naga? Apa kamu tidak takut dihukum Direktur Zhang? Jangan bawa-bawa Direktur Zhang untuk menekanku. Ruang pesta ini adalah milik keluarga Aditama. Di wilayah keluarga Aditama, aku bunuh Satpam sialan. Masih perlu peduli Direktur Zhang? Jangan khawatir. Aku bisa mengatasinya. Bintang, aku tahu kau hebat, tapi mereka semua mantan pasukan khusus, kau takkan mampu. Ngapain lama-lama? Serang! Tunggu dulu. Reza, apa maumu sebenarnya, agar kau lepaskan Grup Jiang dan Bintang? Ibu Citra khawatir sekali sama satpam kecil ini. Lepaskan dia. Mustahil. Satpam sialan ini pasti kubunuh. Yesus pun tak bisa menyelamatkannya. Reza, sebutkan syaratmu. Sekarang baru mau memohon padaku? Baiklah, Citra. Asalkan kau mau jadi wanitaku, lalu suruh Satpam sialan ini berlutut dan jilat kakiku, maka aku lepaskan kamu. Reza, jangan keterlaluan. Syarat-syarat yang kamu ajukan, tidak satu pun akan kuterima. Tidak perlu memohon padanya. Orang-orang ini biar aku yang urus. Kalau berkelahi, jaga dirimu. Baik, Ketua Zhang menyuruhku untuk menemui Citra dan menjaganya. Sejak kapan 2 orang ini punya hubungan? Citra, aku sudah memberimu kesempatan serang. Berhenti. Lagi-lagi, kamu kira kamu siapa? Awas. Jangan ungkap identitasku. Kamu siapa? Akting ya? Jangan hiraukan dia. Serang. Aku orangnya Ketua Zhang. Coba siapa yang berani? Sembarang orang juga berani mengaku orangnya Ketua Zhang. Kamu lucu sekali.
Direktur Zhang cepat, prajurit kita diganggu. Siapa yang tidak tahu diri, aku segera ke sana. Aktingnya cukup mirip. Yang tidak tahu pasti mengira. Kau pikir kau kenal Direktur Zhang? Dasar satpam sialan. Kau cari aktor dari mana? Aktingnya cukup profesional. Apa ini aktor yang kau datangkan? Dia bukan aktor, dan dia benar-benar kenal Zhang Qianlong. Dasar satpam sialan. Kau kecanduan akting ya? Diam. Ini token Direktur Zhang. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Apa kedudukan temanmu ini? Apakah token di tangannya asli? Bawa temanmu pergi duluan. Aku yang menghentikan Reza. Ibu Citra, percayalah padaku. Mereka tidak bisa menyakitiku, dan token itu memang asli. Membawa token murahan. Kau sok jago, berkarat, kelihatan palsu. Bawa satu token. Sok hebat. Direktur Zhang itu orang macam apa? Itu 4 keluarga besar kota Dirgantara. Yang kalau bertemu harus sujud. Kau pikir kau kenal dia? Mukul orang. Terus diganggu. Terus diganggu. Tidak ada habisnya. Hari ini, siapapun datang. Tidak bisa mencegah. Bawa orang ini juga. Hajar dia. Aku lihat siapa yang berani sentuh kakakku. Siapa berani ganggu kakakku? Bintang adalah kakaknya Pak Naga. Pak Direktur, orang ini bernama Reza. Dia tidak hanya membanting lencana naga, dia juga... Ini Direktur Utama Grup Naga, Pak Naga. Auranya kuat sekali. Bang, kamu nggak apa-apa. Nggak ada luka? Siapa yang berani mengepung kamu? Dia cari mati? Jangan-jangan satpam kecil ini. Ternyata, orang penting. Aku bukan kakakmu. Aku tidak mengenalmu, kamu salah orang. Jangan ungkap identitasku. Kamu yang memukul kakakku? Pak Direktur. Satpam ini bukan kakak bapak kan? Dia bukan kakak saya. Apa kamu kakaknya? Kamu nggak pantas? Kamu yang membanting lencana ini? Pak Direktur, saya benar-benar tidak tahu dia anak buah Bapak. Ampuni saya kali ini. Ampuni saya kali ini. Saya mohon. Persetan. Berani sentuh anak buahku. Direktur Zhang, saya benar-benar tidak menyadari bahwa ini tanda pengenal Anda. Beri aku satu kesempatan lagi. Kumohon, beri aku satu kesempatan. Beri aku kesempatan lagi. Aku beri kamu satu kesempatan. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya minta kesempatan lagi ah. Berani menyakiti orangku, aku bunuh kau. Qianlong ini, beberapa tahun telah berlalu, masih begitu pemarah. Direktur Zhang, aku salah. Aku tahu, aku salah. Kamu salah, apa hubungannya denganku? Ah, berani kau sentuh orangku? Kesini, hajar dia, hajar sampai mati. Aduh, ampun, Direktur Zhang. Berhenti. Direktur Zhang, terima kasih sudah membantu kami. Tidak usah berterima kasih. Bang, kamu puas? Kalau kamu tidak puas, aku akan membuang orang yang tak tahu diri ini ke laut. Jangan-jangan satpam kecil ini benar-benar bos dari Zhang Qianlong? Mustahil. Sudah kubilang, aku bukan bosmu, kamu salah orang. Direktur Zhang Bintang bilang dia tidak kenal Anda. Mungkin Anda perlu melihatnya lagi lebih teliti. Bagaimana kalau ternyata salah orang? Aduh, ternyata memang bukan dia cuma mirip. Dia bukan bosku? Aduh, ternyata bukan. Dia hanya mirip. Dia bukan kakakku. Bukan? Bukan. Mereka berdua ngapain? Direktur Zhang, bukankah Anda bilang satpam sialan itu kakak Anda? Kenapa jadi bukan lagi? Satpam sialan itu juga bisa kau panggil seenaknya? Orang, sini, buang dia keluar. Direktur Zhang, saya salah. Saya tahu saya salah. Direktur Zhang, saya salah. Direktur Zhang, saya salah. Ketua Zhang, jangan marah.
Coba lihat Bintang sangat memperhatikan Citra. Mungkin dia suka. Kita jangan memberi kesan yang terlalu brutal. Kamu benar juga. Kalau begitu, tidak jadi membuangnya ke laut, langsung buang keluar. Kedatangan Anda kali ini untuk masalah kerjasama dengan grup Qianlong, kan? Oh gitu. Mulai hari ini, Anda adalah mitra utama pertama dari grup kami. Ini. Apa ini pantas? Apa yang tidak pantas? Itu keputusan Ketua Zhang. Ayo, tanda tangan kontrak. Ayo, Cepat. Bagaimana dong, Bang? Kita telah menyinggung kakak dari Ketua Zhang. Status mitra kita juga hilang. Kenapa buru-buru? Apa kamu tidak dengar? Direktur Zhang bilang, dia salah orang kan? Satpam sialan itu dan Citra. Aku tidak akan memaafkan mereka. Ayo. Bintang, kamu bukan cuma satpam biasa, kan? Iya, Direktur Zhang saja memanggilmu Bang. Dan juga semua mitra kerja diberikan kepada grup Jiang. Semua ini karena menghormatimu. Tidak mungkin kamu hanya satpam biasa. Direktur Zhang sudah bilang, kan, dia salah orang, aku cuma satpam biasa, mungkin wajahku terlalu mirip dengan kakaknya, jadi dia membela kita. Ya sudah. Bagaimanapun juga, hari ini, di depan begitu banyak orang, kau melindungiku, juga berhasil menjalin kerjasama. Kau orang yang paling berjasa. Aku berikan kamu bonus dan cuti. Mulai sekarang, kamu bisa istirahat. Kalau suamiku juga seperti ini, sosok pria yang gagah perkasa. Kalau begitu, terima kasih, Ibu Citra. Pagi tadi ada urusan, jadi perceraiannya tertunda. Sore ini pasti selesaikan. Kembali ke kantor dulu. Lalu aku keluar sendiri sebentar. Baik, Ibu Citra. Cerai ya cerai. Lagian pernikahan ini seperti enggak pernah ada. Halo, Bang, sudah lama sekali kita tidak bertemu, hari ini di resort ketemuan yuk, ada banyak hal yang mau aku laporin ke kamu. baik. Nggak usah jemput aku sendiri ke sana. Ya, baik. Citra. Ketahuan kan? Reza, kok kamu bisa di sini? Tentu saja aku menguntitmu sampai ke sini. Sekarang di sekitarmu nggak ada siapa-siapa. Satpam sialan itu juga nggak di sini. Lihat, kemana kamu bisa lari. Ketahuan kan? Reza, lepaskan. Bintang. Kau lagi, Satpam sialan. Tidak ada siapapun di dekatmu. Masih berani kau sombong. Kemarin ada yang melindungimu. Kau benar-benar menganggap dirimu hebat. Percaya nggak? Aku cuma menggerakkan jariku. Kau bisa hilang dari dunia ini. Bagus. Aku ingin lihat bagaimana kau membuatku lenyap dari muka bumi ini. Tapi sebelum itu, aku akan menyingkirkan sampah sepertimu. Serang! Bintang, kau cuma seorang satpam. Gaji sebulan berapa? Jangan ganggu urusan besarku yang bernilai ratusan juta. Sekarang, cepatlah kembali ke pos satpammu dan main HP-mu. Dengan begitu, aku bisa melepaskanmu. Diam! Bintang, hati-hati. Jangan sampai ada korban jiwa. Keluarga Aditama sangat berpengaruh di kota Dirgantara. Ayo pergi. Berhenti. Siapa yang bilang kalian boleh pergi? Tunggu saja. Hei, panggilkan Suwei, sang raja perang. Sekarang juga. Hei, bocah. Kau akan mati. Raja Perang Suwei. Menarik juga. Raja Perang Suwei.
Dia adalah raja perang pasukan khusus keluarga Aditama. Dia benar-benar kuat. Tuan muda, ada perintah, Tuan? Satpam sialan ini. Hajar dia sampai tumbang. Buat dia berlutut menjilat sepatuku. Bintang, cepat pergi. Dia sangat kuat, kau sama sekali bukan tandingannya. Ibu Citra, kalau aku pergi, bagaimana denganmu? Apa benar kau akan dibawa oleh Reza? Aku nggak akan melakukan hal seperti itu. Kau hanya pengawal pribadiku. Kau cukup menjaga keselamatanku. Tidak perlu mengorbankan nyawamu. Cepat pergi. Belum sampai begitu. Orang seperti ini tidak akan membuatku kehilangan nyawa di dunia ini. Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Bocah, disuruh pergi, kau malah nggak pergi. Kau memaksa tinggal untuk cari mati, ya? Aku lihat kau. Tampaknya kau juga mantan tentara gua ini dari Taring Naga pasukan khusus, jangan bilang aku menindasmu. Sekarang, pergi masih sempat. Taring Naga. Hebat sekali. Tapi aku lihat kau tidak sehebat itu. Mulutmu tajam. Bocah, kau melawanku? Tidak, kau sama sekali tidak tahu perbedaan antara Taring Naga dan pasukan lain, yang satu di langit, yang satu di bumi. Tapi sekarang aku beri kau satu kesempatan. Sekarang juga berlutut jilat sepatu, tuan muda kita, aku akan memberimu ampun. Tidak usah. Sudah kubilang. Kau tidak seberapa. Bocah, aku beri kau kesempatan, kau juga tidak menghargainya. Awas. Citra kau, lebih baik khawatir pada dirimu sendiri. Suwei adalah andalan pasukan khusus. Sekali pukulan lehermu bisa patah. Jangan. Bintang menghindar. Dia benar-benar berhasil menghindar dari serangan Suwei. Tinju naga dari pasukan Taring Naga. Tapi kurang lincah dan bertenaga, pasti sering ngantuk di kelas, ya? Bagaimana dia bisa tahu tentang Taring Naga jurus mematikannya, tinju naga? Bahkan bisa menyebut dengan tepat kelemahan dalam jurusku. Dia sebenarnya siapa? Kuda-kudamu lemah. Itu jelas gejala lemah ginjal. Pasti sering diremehkan di ranjang, ya? Kamu ngomong ngawur. Kuperlihatkan padamu. Pasukan Taring Naga Tiongkok jurus pamungkasnya. Hah! Bintang, cepat menghindar. Satpam sialan ini tak akan bisa menghindar. Aku pernah menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Suwei sekali tendang, mematahkan sebatang besi beton. Bahkan seorang profesional atlet bela diri akan terluka parah oleh satu tendangan, atau mati. Bintang. Bintang, jangan memaksakan diri hanya karena ingin melindungiku keras kepala. Satpam sialan, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik mau dikubur di mana. Setelah mati, Suwei itu pasukan khusus di peringkat jagoan tempur unggulan kelima. Satu tendangan saja, organ dalam hancur. Kamu ini satpam kecil, pasti dihajar, sampai hancur lebur. Dor. Hidup ini sungguh sepi. Hei, jangan terlalu sombong. Seleksi jagoan tempur sekarang begini? Bahkan kamu yang dasar-dasarnya tidak kuat bisa masuk 5 besar jagoan tempur. Kecepatan seranganmu lambat terlalu buruk. Salah pilih sudut terlalu buruk. Tenagamu kurang. Buruk, pulang dan berlatih beberapa tahun lagi, memalukan jagoan tempur. Bangun, imut hajar satpam ini bangun. Tuan muda, orang ini jagoan, aku bukan lawannya, dia hafal semua jurus mematikanku, tadi dia cuma menemani aku bermain saja. Kalau dia serius, dalam 3 jurus aku pasti mati, sepertinya aku nggak bisa bantu urusan ini. Maaf ya, Tuan muda. Sampai-sampai prajurit terbaik pun kalah. Satpam sialan ini. Satpam sialan. Tunggu saja kau. Kau. Ibu Citra, kenapa ibu menatapku seperti itu? Bintang, sebenarnya apa identitasmu? Bisa mengalahkan Longya, prajurit terbaik dari pasukan khusus itu. Kekuatan sehebat itu, kok kamu jadi satpam kecil di sini?
Ya, Satpam kan, wajar, kalau punya sedikit kemampuan, tugasku adalah melindungi keamanan majikan kan? Kakimu terluka. Aku antar kamu ke rumah sakit dulu. Kamu mengalihkan topik. Bang, Mbak, Mbak apaan? Jangan ngasal, aku antar Ibu Citra untuk merawat lukanya, nanti kita bicara lagi. Ibu Citra. Bukannya Bang harusnya manggil istri? Di data ini jelas tertera. Dia memang istrinya Bang. Mau ngapain? Aku mau mengobati lukamu. Tapi kamu nggak boleh manfaatin aku saat aku lagi sakit. Sudah lama kan kita kenal, kamu pasti tahu aku orangnya, aku ini lelaki sejati, tenang aja. Wow, ternyata badan Ibu Citra bikin kaget, luar biasa, kakinya panjang banget, bisa buat mainan setahun tuh. Duh, Bintang, lagi mikirin apa sih? Lihat apa sih? Cepat olesin obatnya. Oh, iya, siap. Sakit dikit, tahan ya. Ternyata dia perhatian juga. Lembut banget sama cewek. Ganteng dan bisa melindungi aku. Jauh lebih baik daripada suami yang selingkuh itu. Duh, Citra, kamu ini ngapain sih? Ibu Citra, sudah selesai. Kamu nggak apa-apa? Tuan muda Anda mencari saya? Apakah kamu benci Bintang? Aku benci sekali pada Bintang. Kalau bukan karena dia, masa aku bisa kehilangan pekerjaan? Sekarang aku terlantar di jalan. Karena kamu membencinya, berarti kita sejalan. Bintang sudah berkali-kali menggagalkan rencanaku. Aku akan membuatnya tak bisa hidup dan tak bisa mati. Maksud Tuan muda? Kita bergerak terpisah. Bukannya kamu punya koneksi di dunia hitam? Cari orang, kerodong pakai karung, hajar sampai mati atau cacat. Biar keluarga Aditama yang tanggung. Sedangkan aku akan menghadapi Citra. Perempuan itu, Ditu. Kalau aku tak bisa mendapatkannya, maka akan kuhancurkan dia. Siap, Tuan muda. Bersulang. Ibu Citra memang baik ya. Dia sendiri istirahat, sekaligus kasih aku libur juga. Kalau dulu yang jadi istriku adalah dia, pasti enak. Bang Bintang, keren. Ternyata kamu punya kemampuan bertarung sehebat ini. Pantas saja bisa jadi pengawal pribadi Ibu Citra. Bang Bintang, Ibu Citra menugaskanmu untuk menjadi pengawal pribadinya. Di antara kalian berdua, jangan-jangan pernah ada apa-apa, ya? Mikir apa, sih? Aku dan Ibu Citra itu nggak ada apa-apa. Tapi aku rasa, kayaknya Ibu Citra suka sama kamu. Omongan apa itu? Ibu Citra itu kan CEO besar. Masa mungkin dia suka sama orang sepertiku, yang cuma satpam? Ini Bang Guang, penguasa kota Dirgantara. Bintang, tunggu saja kematianmu. Bukankah ini yang terbesar di kota Dirgantara? Pemimpin organisasi bawah tanah, apakah itu Bang Guang? Untuk apa datang ke sini? SSST, kecilkan suaramu, mereka itu kejam. Ku dengar, kamu hanya perlu menatap mereka sekali di jalan, pasti kamu dipukuli. Sadis banget. Bang Bintang, mereka mendekat. Haruskah kita cepat kabur? Nggak apa-apa, mereka cari aku. Kalian silakan makan dan minum, nggak akan ganggu. Bang, entah apa urusanmu dengan Bintang? Jadi kamu Bintang? Aku Bintang. Dasar bocah, berani sekali kamu. Bang Guang ada urusan denganmu. Ayo kita ngobrol di tempat lain. Kenapa tidak bisa dibicarakan di sini? Dasar bocah, kalau kamu memaksa tempat ini menjadi sungai darah, aku Liu Wei Guang sama sekali tidak keberatan. Kamu benar. Aku kan gak mungkin merusak reputasi bos.
Ayo. Oh iya. Pesan lagi 50 tusuk sate. Aku kembali lagi, lanjut makan. Bos, Hei, untuk Bang Chen, tambah lagi 50 tusuk sate. Bang Chen memang hebat, bahkan tidak takut pada preman besar macam itu. teman kalian semua sudah ditangkap, apa perlu lapor polisi? Tidak apa-apa bos, saudaraku itu jagoan, orang-orang ini baginya, mudah sekali, patuhi saja dia. Sajikan untuknya 50 tusuk sate. Bang Chen bilang mau kembali makan, pasti dia akan kembali. Hebat. Kalau begitu, kalau temanmu itu beneran kembali, tusuk sate ini aku yang traktir. Benar, sudah lama kami lihat Bang Guang semena-mena bikin kesal. Kalau temanmu bisa mengalahkannya, makanan hari ini aku yang traktir. Hari ini aku yang traktir. Terima kasih, bos. Terima kasih ya bos. Sama-sama. Bang Chen, kamu harus kembali dengan selamat, ya. Ternyata kalian datang dengan persiapan. Mereka berdandan mencolok, seperti kumbang koksi. Mau ngapain, bocah? Kau jangan terlalu sombong. Manajer Wang sudah bilang ke aku tahu kamu bisa bela diri, tapi kami juga bukan kaleng-kaleng. Hari ini aku nggak percaya. Kami banyak yang melawan kamu seorang, masih bisa sok hebat? Gue nggak percaya. Kami banyak, lo cuma satu, lo masih bisa sok jago? Betul. 1 lawan 1, lo bisa. Kami banyak, gue nggak percaya. Lo bisa kalahin kami semua? Gue ngomong nih. Gue nggak nargetin siapa-siapa, maksud gue, kalian semua di sini. Semuanya sampah. Bos, Bocah ini sombong banget. Keroyok. Habisi dia. Habisi dia. Jangan ke sini. Jangan datang. Hei, bocah. Hari ini gue habisi lo. Bang Guang. Reman. Kalian. Sikap. Siap. Push up 10 menit. Bang Guang. Reman, tahu nggak? Kalau lo main di dunia ini, suatu hari harus bayar. Orang berbuat, Tuhan melihat. Tahu nggak kenapa lo ketemu gue hari ini? Karena Tuhan mengutus gue buat hukum lo. Bilang aja, mau dihukum kayak gimana? Bukan, Dik. Bang Bintang, hah? Tuan Bintang, aku salah. Ngomong ngawur. Siapa yang jadi kakek lo? Kalau lo ngawur lagi, bakal gue potong lidah lo. Percaya nggak? Bang Bintang, aku ini buta, nggak kenal jagoan. Aku tadi, ke toilet cari lampu, memang cari mati. Tuan murah hati, lepaskan aku. Mulai sekarang, kalau Tuan butuh sesuatu, tinggal telepon, aku siap hadapi api dan air, tak akan menolak. Kalau nanti ketemu Tuan, aku pasti minggir. Orang ini terlalu hebat. Elit dari perkumpulan naga hitam, maju semua, cuma dipermainkan, gampang dikalahkan. Serem banget. Masalah ini nggak bisa diselesaikan gampang. Halo, Bintang, tolong aku. apa? Bang Bintang, ini mobilku. Ibu Citra gawat. Kita sekarang menghadapi hambatan dari keluarga Aditama. Beberapa proyek yang sedang berjalan semuanya juga dihentikan. Arus dana terputus total. Apa? Citra, coba lihat ulahmu. Grup Jiang jadi hancur begini gara-gara kamu. Kamu bikin kami para pemegang saham, jadi bagaimana mau mendukungmu lagi? Benar, Citra ini semua gara-gara kamu menyinggung Tuan Muda Reza, sehingga membuat grup kita mengalami krisis seperti sekarang. Kamu egois banget. Kami semua ini ikut kamu, bukan untuk melihat kamu. Jadi beban kami semua. Kalian. Citra, kalau dalam 3 hari kamu tidak bisa mengatasi hambatan dari keluarga Aditama, maka kami akan menarik investasi kami dari grup Jiang. Grup Jiang tinggal menunggu pilot dan likuidasi saja. Betul? Betul. Gimana, Citra?
Kalau kita tidak menemukan investor baru mungkin seluruh grup Jiang akan bangkrut. Reza, Demi mendapatkanku, menghalalkan segala cara. Apakah aku hanya bisa menyerah begitu saja? Siapa yang bisa menolongku? halo, Citra, masih ingat aku? Su Ziyun. Aku dengar grup Jiang kalian mengalami hambatan dari keluarga Aditama. Grup Ziyun kami selama ini bermusuhan dengan keluarga Aditama. Untuk hambatan ini, aku bisa membeli sebagian saham grup Jiang untuk membantumu melewati masa sulit ini. Beneran? Terima kasih banyak, Ibu Su. Sama-sama. Ibu Citra, kalau sekarang ada waktu bisa datang ke taman tepi air ruang VIP 888 kita bicarakan baik-baik masalah ini. Tuan muda. Mungkin Citra si kecil yang manis itu tidak akan pernah tahu. Aku sudah jadi milikmu. Lagi pula grup Ziyun dan grup Reza selalu hubungan yang saling bermusuhan. Tuan muda bisa memikirkan cara ini sungguh sangat cerdas. Pantaslah pria yang aku pilih. Ziyun, Kan, yang ingin aku tiduri tapi wanita lain seorang wanita. Loh, kamu tidak cemburu? Tuan muda masih meremehkan aku, Su Ziyun. Aku tahu, yang ingin kamu dapatkan sekarang hanyalah ketundukan Citra. Wanita seperti dia main-main 2 hari. Pasti akan bosan. Hanya aku yang seperti ini istri yang setia yang paling dicintai tuan muda wanita tercinta. Aku tidak salah melihatmu. Ziyun kemari cium aku. Nona Su tamu yang Anda pesan tamu ruang VIP sudah tiba. Ziyun, ini adalah obat paling canggih. Pasti bisa membuat Citra, si kecil yang manis itu, merasakan kenikmatan luar biasa. Pergilah. Citra, coba ini. Ini adalah restoran mewah barang terbaik yang tersimpan. Pasti bikin kamu terpesona. aku biasanya tidak suka minum alkohol. Sudahlah. Kali ini demi kerjasama, tetap harus beri muka pada Su Ziyun muka. Aku jarang minum. Mungkin juga tidak bisa merasakan perbedaan. Ziyun, Ibu Ziyun. Kita perlu membicarakan soal investasi, kan? Aku berencana mengeluarkan persen. Kau kasih aku minum apa? Citra, kau bilang, kamu cantik banget. Bukankah kamu memang ditiduri orang? Biarkan tuan muda tidur denganmu semalam. Lagi pula, kamu juga bukan perawan suci. Ternyata Reza orang itu bersekongkol dengan Su Ziyun membuat jebakan untukku. Ku beri muka, kau nggak tahu diri. Kau paksa aku pakai cara ini. Kamu cuma cewek imut. Apa yang bisa kau sombongkan? Bintang, tolong aku. Hei, Bintang, tolong aku. apa? Masih kepikiran satpam sialan. Aku nggak percaya dia bisa tumbuh sayap terbang ke sini. Hei, Bang Bintang. Lepaskan aku. Sayang, akhirnya kau di tanganku. Hari ini, aku akan menjinakkanmu dengan baik. Hahaha. Setelah tuan muda puas bermain dengan Citra, entah masih ada tenaga, aku masih menunggu. Tenang saja, aku puas-puasin dulu. Wanita suci ini pasti kusisakan untukmu. Sayang. Dan, hehe. Bajingan. Hehe. Sudah begini, masih mau melawan bagus. Aku justru suka rasa melawan. Karena begitu baru nikmat. Hehehe.
Reza cari mati. Siapa kamu? Kok bisa masuk? Reza, Cari mati. Bintang. Kok kamu datang, orang? Kalian ini kerjanya apa? Bukankah aku sudah suruh kalian menjaga di luar pintu? Kok dia bisa masuk? Bintang, kamu pikir aku tidak siap? Orang-orang ini, mereka semua memang prajurit elit. Serang. sekarang giliranmu. Jangan mendekat. Kamu mau apa? Bang Bintang. Aku salah. Kau berlapang dada. Maafkan aku saja. Kumohon, maafkan aku. Aduh. Berani macam-macam dengan Citra? Sepertinya kau tidak ingin hidup di dunia ini lagi. Bang Bintang. Aku tidak akan lagi berpikir macam-macam tentang dia. Maafkan aku, Bang Bintang. Bapak Bintang. Kakek Bintang. Maafkan aku. Aku punya uang. Aku kasih kau uang. Aku mohon Bang Bintang. Pelan-pelan. Kau istirahatlah, aku ambilkan air. Bintang, jangan pergi, tolong aku. Tidak, Bintang, kau tidak boleh memanfaatkan kelemahan orang, bahkan jika kau suka, Citra harusnya juga saat sadar menyatakan perasaan. tadi malam. Apa tadi malam Bintang yang menolongku? Tadi malam Bintang menolongku. Saat aku paling tidak berdaya, dia yang menendang pintu dan masuk. Saat malam dia sebenarnya bisa, tapi malah menjagaku di luar pintu semalaman. Ibu Citra, kamu sudah bangun? Apa ada yang sakit? Enggak. Aku sudah enggak apa-apa Bintang. Terima kasih. Kalau tadi malam bukan karena kamu. Ini memang tugasku. Baiklah. Kamu cuci muka dulu, aku lihat dulu, apa yang ada di kulkas, untuk membuatkanmu makanan. Pria, sebaik ini, kenapa harus sudah menikah? Sedangkan aku juga sudah bersuami. Di antara kita, tetaplah tidak mungkin. Minya datang. Tidak kusangka Bintang bisa memasak juga. Pria sebaik ini. Makan. Bintang, kamu nanti menyetir, antar aku ke bandara ya. Sepupuku, Euro, sudah pulang. Baik, tidak masalah. Kamu pasti capek sepanjang perjalanan pesawat. Ayo, aku traktir kamu dulu untuk menyambutmu. Hei, tunggu sebentar, Kak. Aku bilang ya, aku pulang kali ini benar-benar akan memperebutkan grup Jiang. Lagi pula, perebutan pewaris memang selalu begini. Hahaha. Tadinya kukira saudara perempuanku yang sejak kecil selalu bersaing denganku kemana-mana, setelah beberapa tahun di luar negeri akan lebih dewasa. Ternyata masih seperti itu. Perasaan yang familiar itu kembali lagi. Bukankah ini suami murahan kakak sepupuku? Kak, suamimu. Jangan sebut dia. Aku sudah berencana bercerai dengannya. Bintang, ayo kita pergi. Baik. Sepertinya, kak sepupu tidak tahu kalau orang di depannya ini adalah suaminya.
Bang Chen, kamu selama ini jadi pengawal untuk kakak sepupuku? Kamu ganteng banget jadi pengawal biasa, sayang banget kan? Pengawal juga pekerjaan biasa. Nggak ada yang lebih tinggi atau rendah. Dia selalu nggak minder dan nggak sombong. Dia punya pesona yang unik. Kalau gitu, Bang Chen, kamu sudah menikah? Pria sepertimu pasti banyak cewek yang suka. Aku punya banyak teman yang baru pulang dari luar negeri, mereka masih lajang. Mau ku perkenalkan? Makasih ya atas niat baikmu, aku sudah menikah. Ya sayang banget. Kakak ipar bisa menikah dengan pria sepertimu. Beruntung banget kan? Menghadapi cewek secantik aku kamu tetap nggak tergoda kakak. Kakak kamu benar-benar dapat harta karun. Bang Chen, aku tetap penasaran, kamu sebenarnya orang seperti apa sih? Aku pernah dengar banyak kisah hebatmu. Aku cuma orang biasa, cuma mencari kehidupan yang tenang dan sederhana saja. Rendah hati dan ganteng penuh pesona, pria sehebat itu, sejak kecil aku selalu kalah dari kakakku, tapi kali ini hehe, sebagai adiknya harus mengujinya untukmu. Euro, duduk santai dulu. Aku mau mandi dulu. Baik, Kak, kamu lanjutkan saja. Gak usah urus aku, Besok ada waktu, kita ketemuan. Ada beberapa hal yang ingin kukatakan langsung. Seru banget, ya, persis kayak drama pendek. Dua orang berhadapan langsung tapi tidak saling mengenali. Tuhan membantuku. Kak, jangan salahkan aku ya. Kesempatan sebaik ini tidak boleh kulewatkan. Baik, besok aku kebetulan ada waktu. Ketemuan di mana? Alamatnya di restoran Aileh. Jam 7 malam aku pesan ruangan pribadi. Kamu? Nona Citra? Kok kamu? Jadi, kamu suami murahanku. Nama di KTP-ku adalah Jiang Qingyun. Tak kusangka Jiang Qingyun ternyata adalah Jiang Euro. Dan dia masih sepupu Citra. Sebenarnya kali ini aku mengajakmu bertemu. Hanya untuk urusan perceraian. Cerai? Bukankah kamu yang bilang mau cerai denganku? Terakhir kali kita tidak sengaja melewatkannya, karena sudah bertemu. Kalau begitu, surat perceraiannya keluarkan saja. Ternyata, kakak sepupu mau cerai dengan Bintang. Oh, suamiku, maaf ya, setelah aku mengirim pesan terakhir kali, aku sedikit menyesal. Setelah kupikirkan matang-matang, aku memutuskan untuk bicara langsung denganmu. Jadi, bagaimana pikiranmu sekarang? Sekarang aku hanya ingin mencoba dekat lagi denganmu. Siapa tahu kita benar-benar bisa menjadi suami istri. Maaf, sekarang bukan kamu yang ingin cerai, aku yang mau cerai, aku sudah punya orang yang kusuka. Apa mungkin Bintang suka sama kakak sepupu? Orang yang kusuka suamiku. Lagi pula kita benar-benar suami istri. Kamu bahkan belum mencoba. Bagaimana kamu tahu tidak cocok? Beri aku satu kesempatan. Boleh kan? Kukatakan sekali lagi, aku tidak tertarik padamu, karena kamu tidak mau bicara soal cerai, aku akan menyuruh pengacara menghubungimu. Dasar cowok menyebalkan. Beraninya dia menolakku. Lihat saja, akan kuadu domba mereka. HMPH. Sepupu, aku melihatnya. Akhirnya aku bertemu dengan suami yang hanya kulihat saat tanda tangan surat nikah. Kamu juga punya suami seperti itu. Betul, sebelumnya aku malu bilang, namanya juga suami kilat, nggak enak didengar. Ah, kamu pasti nggak akan nyangka siapa dia. Dia itu. Pengawalmu, Bintang. Kamu ngomong apa? Aku juga kaget pas itu. Nggak kusangka, dia mengajakku ternyata untuk minta cerai. Dia bilang dia sudah suka sama orang lain.
Pas aku dengar itu hatiku hampir hancur. Aku mohon, jangan tinggalin aku. Untungnya dia tersentuh ketulusanku. Dia berjanji padaku akan meninggalkan perempuan itu demi aku, dan hidup baik-baik denganku. Bintang ternyata suami Yuro. Dia bahkan mau hidup baik-baik dengannya. Ibu Citra, Anda minta saya. Bintang, bukannya kamu nggak tertarik sama aku? Malam ini akan kubuat kamu jadi milikku, biar jadi kenyataan. Lihat saja nanti kamu masih berani berharap pada sepupuku? Bintang, ku buatkan teh untukmu. Biar kamu mencicipi buatanku. Duduk, duduk, duduk. Bintang ini nih barang bagus yang ku beli dari luar negeri. Begitu diminum, dalam 30 detik langsung manjur. Setelah malam ini, aku lihat bagaimana kamu menghadapi kakak sepupumu. Aku minum bersamanya. Lagi pula, benda ini memang untuk menghangatkan suasana hehe. Bintang, cepet cobain, ini teh Longjing Sihu yang terbaik. Udah diminum, wajahnya kok tidak berubah sama sekali, apa waktunya masih kurang? Rasanya lumayan. Kak, kok kamu minum? Ibu Citra. Kamu kenapa? Wajahmu merah banget. Bintang, aku pusing dan panas. Pusing? Hei, Kamu nggak apa-apa? Ada apa? Teh itu bermasalah. sial, kenapa bisa begini? Ternyata malah menguntungkan Citra. Berterima kasihlah padaku, Citra. Aku bantu kamu menemukan kembali suamimu tersayang. Kalau nggak ada uang miliaran, nggak akan cukup buat aku. Membangunkanmu. Maaf, semalam aku. Bintang, kamu sebenarnya suka nggak sama aku? Kalau kamu suka, kita pacaran saja. Aku sudah bilang ke suamiku soal perceraian. Aku suka, dan aku akan bertanggung jawab padamu. Aku akan menceraikannya. Yuro juga nikah kilat dengan Bintang, omongan sebelumnya mungkin karena dia tahu aku suka Bintang, sengaja bikin aku marah. Waktu itu aku nggak mikir. Nggak nyangka dia seenaknya menaruh obat perangsang di teh. Mending kirim pesan ke Euro. Ketemu di situasi kayak gini bisa jadi canggung banget. Kita tentukan waktu untuk bertemu tanda tangan perjanjian cerai. Bang, kita sudah sampai. Apa kamu benar-benar sudah yakin? Kamu benar-benar cerai dengan istrimu? Ini pilihan yang terbaik. Bang, ini buku nikahmu. Lihat sekali lagi saja. Kalau-kalau ada kesalahpahaman. Mana mungkin? Istriku. Data yang kucari sebelumnya menunjukkan dengan jelas. Bahwa itu ternyata Citra. Selama ini memang Citra. Citra, sekarang Bintang ada di tanganku. Kalau ingin dia selamat, segera ke bawah jembatan di barat kota. Reza mau apa lagi? Bintang di mana? Citra orang tuamu.
Ah, yaitu mertuaku. Mereka sangat khawatir padamu. Mereka minta aku menjemputmu pulang. Kalau aku tidak ikut pulang denganmu, Citra, sekarang ini negara hukum. Aku tidak akan memaksamu. yang kau paksakan padaku, masih kurang? Citra keluarga Aditama di kota Dirgantara. Itulah penguasa tertinggi. Aku bisa mengerahkan 1 kompi prajurit elit. Satpam kecilmu itu. Reza, sebenarnya, kamu mau apa? Dia itu pengawal pribadiku yang menjaga keamananku, urusan kita berdua. Tolong jangan menyeret orang lain, oke? Urusan kita berdua. Aku harus mencapai tujuanku. Apapun caranya. Reza. Tuan muda, Jangan sungkan. Lagi pula, nanti kita akan bersama seumur hidup. Sekarang ikut aku pulang. Besok, kita menikah. kalau aku pergi, hidupku akan hancur, tapi bintang sekarang ada di tangan mereka. Naik. Sebenarnya aku cukup suka rasanya menyetir, karena menurutku bisa mengendalikan segalanya. Aku tidak suka hal-hal yang tidak bisa kukendalikan. Reza, Sudah kubilang, panggil aku Reza. Kita berdua akan segera menikah. Jangan kaku gitu. Kamu juga nggak mau satpam kecilmu itu kenapa-kenapa kan? Reza, kamu mau ngapain sama bintang? Sudah kubilang, panggil aku Reza. Kalau kamu patuh dan nurut, satpam kecilmu itu bisa selamat. Kalau kamu tidak patuh, Aku patuh. Kumohon, lepaskan bintang. bagus, kamu patuh. Tolong siapkan untukku mas kawin yang mewah. Aku ingin memberi citra pernikahan yang sempurna dan megah. Tenang, Bang Bintang. Aku pasti akan dengan standar tertinggi menyiapkan mas kawin. Halo, Bintang kamu di mana? Kakakku akan menikah dengan Reza hari ini. Kamu tahu nggak? apa? Hubungi orang-orang yang diundang untuk persiapan pernikahan. Ikut aku merebut pengantin. Ini kan konglomerat kelas dunia, kepala keluarga Su, dia juga datang ke pernikahan Tuan Muda Reza. Ini Direktur Utama Grup Naga Terpendam, Zhang Qianlong. Bapak Zhang dari Teknologi Puncak. 4 keluarga besar kota Dirgantara. Kepala keluarga Long. Dan juga dari Industri Utara, Bapak Zhao. Bapak Wang dari Grup Guntur. Dan masih ada beberapa yang bahkan tidak bisa kusebutkan namanya. Kira-kira mereka juga tokoh besar. Banyak tokoh besar, kok semua datang? Siapa sih yang paling berkuasa? Sampai-sampai banyak tokoh besar ini datang mengikuti. Para tamu undangan, selamat datang di acara pernikahan Bapak Reza dan Nona Citra ini. Silakan kedua mempelai berbalik. Senyumlah. Kalau tidak, sekarang aku akan menyuruh satpam sialan itu. Baik, aku tersenyum. Nona Citra, apakah Anda bersedia menikah dengan Bapak Reza dan menjadi istrinya? Baik dalam sakit maupun sehat, miskin maupun kaya, tidak akan meninggalkanmu, setia kepadanya sepanjang hidup. Maukah Anda? Saya. Bintang kamu tidak apa-apa? Bintang kau satpam sialan berani mengacau di pernikahanku? Panggil orang, usir dia keluar. Siapa yang berani? Pernikahanmu. Apa aku sudah setuju? Bintang kamu tidak menganggap keluarga Aditama ada di matamu. Hari ini kamu pasti mati. Ya. Aku umumkan.
Mulai saat ini, grup Aditama hancur. Hanya kau, Satpam sialan, berani bicara besar, kamu tidak. Menghormati bos kami? Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik, aku dari grup Longqian Zhang Qianlong. Keluarga Aditama kamu. Apa-apaan? Suyu dari keluarga Su. Ini keluarga besar paling top di dunia. Kepala keluarga Su. Zhang Yufei, pakar teknologi top. Kepala keluarga Long, Long Jie. Zhao Yu, Wang Gang, Li Chengguo, Sun Tian. Hormat, Bang. Begitu banyak bos besar. Semuanya anak buah Bintang. Bintang ini, sebenarnya orang apa? Grup Aditama. Selama ini menggunakan cara curang, mengacaukan pasar, menimbulkan dampak buruk. Mulai hari ini, kami semua grup besar akan menghentikan total semua kerjasama dengan grup Aditama dan memboikotnya bersama. Kota Dirgantara. Tidak akan ada lagi keluarga Aditama. Kamu. Kalian, Maaf, aku datang telat. Kita memang suami istri. Tapi, lagi-lagi kita saling melewatkan. Bintang. Itu kamu. Benar-benar kamu. Ini aku. Kali ini, aku tidak akan melewatkanmu lagi. Ternyata suami nikah kilat Citra yang dipakai untuk mengelabui kami berdua, ternyata kamu, Bintang. Iya, ayah. Jodoh aku, dan Citra. Memang sudah ditakdirkan, padahal sudah bertemu tapi tidak saling kenal. Malah jadi semakin saling mencintai. Ah, penuh perjuangan Citra, anak kita. Akhirnya dengan kamu, akhirnya bahagia setelah penantian. Akhirnya aku dan Bintang bersatu, jodoh sungguh ajaib. Bintang adalah menantu yang sempurna, kalian berdua pasangan yang serasi jodoh dari surga, hahaha, ayo, kita bersulang baik. Kakak Mas, selamat ya kalian. Tapi, Mas, kalau suatu hari kamu merasa kakakku mulai membosankan, aku menunggumu. Kamu tidak punya kesempatan.